Kancil langsung aja masuk ke dalam kebun. Lalu ia melangkah masuk selangkah demi selangkah. Lalu ia terkejut karena ada yang menjaga di kebun itu, yaitu Pak Tani. Tuh, ada Pak Tani lagi. Happy Kids. Ada yang ingat teman kita Kancil yang memberi saran pada burung merpati? Ingat. Kali ini gantian si Kancil yang ada dalam masalah. Gimana dong? Tapi karena Kancil ini cerdik, ada saja akalnya untuk menyelesaikan masalahnya. Begini nih ceritanya. Hari itu ada seekor kancil yang berlari dengan cepat setelah ia berhasil melarikan diri dari terkaman harimau. Di tengah perjalanan, dia merasa sangat kelelahan dan juga kelaparan. Lalu ia melihat sebuah kebun sayur-sayuran. Tanaman di kebun itu sangat subur. Kancil langsung aja masuk ke dalam kebun. Lalu ia melangkah masuk selangkah demi selangkah. Lalu ia terkejut karena ada yang menjaga di kebun itu, yaitu Pak Tani. Tuh, ada Pak Tani lagi. Kancil pun langsung kembali ke dalam hutan. Ia berniat untuk kembali ke kebun jika matahari sudah tidak ada. Menjelang senja, ia datang kembali. Pak Tani sama sekali tak sadar bahwa kebunnya sudah dimasuki oleh Kancil. Setelah Pak Tani pergi dan tidak kelihatan lagi, Kancil langsung menggali lubang di bawah pagar. Ia pun dengan lahap memakan sayur-sayuran yang sangat segar. Termasuk, ada yang tahu nggak buah apa kesukaan Kancil? Betul, termasuk buah mentimun muda kesukaannya itu. Setelah Kancil kenyang, ia meninggalkan kebun. Tapi keesokan harinya ia berniat untuk datang lagi lewat lubang yang sama. Karena mentimun kesukaannya itu segar banget. Sebelumnya Pak Tani tidak menyadari bahwa setiap hari Kancil datang untuk mencuri sayur-sayuran dan buah mentimun. Tapi setelah 1 minggu, setelah berapa lama? Betul, setelah 1 minggu, akhirnya Pak Tani mulai sadar. Kok sayuran dan buah mentimunnya banyak yang rusak ya? Pasti ini ulah si Kancil. Nakal sekali ia, berani merusak kebunku. Jika aku dapat menemukanmu, akan aku langsung hukum kau Kancil. Beberapa saat kemudian, Pak Tani menemukan lubang di bawah pagar, yaitu tempat si Kancil masuk ke dalam kebunnya. Nah, ini dia lubangnya. Pak Tani segera menggali lubang yang sama percis tepat di samping lubang yang Kancil buat itu. Namun, lubang tersebut ditutupi dengan potongan kayu kecil dan dedaunan. Lubang yang baru dibuat Pak Tani ternyata sebuah perangkap untuk dapat menangkap si Kancil. Pak Tani sudah berjaga-jaga nih. Ia berharap nanti malam si Kancil datang dan bisa ditangkap. Seperti biasa, saat senja tiba, Kancil datang ke kebun. Tapi sebelum ia masuk, ia mengintip dulu. Barangkali Pak Tani belum pulang. Setelah situasi terasa aman, Kancil tidak menyadari bahwa posisi lubangnya sedikit berubah. Ia pun langsung masuk ke dalam lubang. Namun beberapa langkah saat ia berjalan menuju pagar, ternyata Kancil berhasil masuk jebakan Pak Tani. Ia masuk ke dalam sebuah lubang yang sangat dalam. Meskipun nakal, Kancil juga bisa merasa takut.
Ia pun langsung mencari akal gimana ya caranya supaya bisa keluar dari lubang tersebut. Namun, lirik kanan, lirik kiri, gak ada jalan keluar yang bisa ia temukan. Kancil tiba-tiba terpikir ide. Tapi idenya ini mengharuskan ada hewan lain yang lewat lubang tersebut supaya dapat menolongnya. Tiba-tiba, datang seekor kura-kura. Dia lewat dan melihat ke dalam lubang. Hei, apa yang kamu lakukan di dalam lubang ini, Cil? Aku sedang berdoa karena besok kiamat akan tiba. Setelah menjawab pertanyaan kura-kura, Kancil pun melanjutkan doanya. Kura-kura jadi percaya bahwa besok memang benar-benar akan kiamat. Akhirnya kura-kura pun masuk ke dalam lubang karena ia mau menyelamatkan diri. Kancil pun mengizinkannya. Tapi dengan satu syarat, kamu harus mengikuti aku berdoa. Kura-kura pun menurut. Ia segera ikut berdoa seperti Kancil. Beberapa saat kemudian, datang juga seekor kijang lewat dan melihat ke dalam lubang tersebut. Kijang pun langsung menghampiri. Tidak lama kemudian, datang juga seekor babi hutan. Ia juga terpengaruh dengan apa yang dikatakan si Kancil, bahwa besok akan apa? Kiamat. Setelah babi hutan masuk, datang juga rusa. Lalu akhirnya disusul oleh penguasa hutan. Ada yang tahu nggak penguasa hutan itu apa sih? Betul, sebut sama-sama ya. 1, 2, 3. Harimau. Harimau pun segera masuk ke dalam hutan. Kita harus terus berdoa agar besok dapat selamat. Setuju. Mereka pun berdoa semalam-malaman. Sampai esok paginya terciumlah bau kentut di antara mereka. Ups. Siapa yang kentut? Mereka hanya saling pandang dan saling curiga. Kelima binatang tersebut sedikit marah karena ternyata yang kentut adalah Kancil sendiri. Tanpa disangka, harimau sangat marah. Dasar hewan kecil. Yang lain dilarang kentut, tapi kamu sendiri yang kentut. Maafkan saya, harimau. Karena harimau sangat marah, ia langsung melemparkan Kancil keluar dari lubang. Tapi itulah yang dimaui si Kancil. Setelah ia keluar dari lubang, ia pun sangat senang. Yipi, yipi. Terima kasih teman-teman. Aku selamat dari jebakan Pak Tani. Dasar Kancil! Dasar licik. Maafkan aku teman-teman. Tapi akhirnya aku keluar juga dari jebakan ini. Karena takut salah satu dari binatang tersebut ada yang lolos, Kancil langsung berlari dengan sangat cepat. Meskipun Kancil ini licik, tapi ada satu hal yang tetap bisa kita pelajari dari dia, yaitu ketika kita ada dalam masalah, jangan panik. Gunakan akal pikiran kita untuk keluar dari masalah tersebut.